Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Lydia Nopianti, Nurhayati, dan Sifa Salsabila. Di sini kami akan membahas mengenai interaksi sosial dan sosialisasinya. Langsung saja kepada penjelasannya, selamat menyaksikan. Baik, pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian interaksi sosial, di mana interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial yang dinamis. Hubungan-hubungan sosial yang dimaksud dapat berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Di mana dalam interaksi juga terdapat simbol, di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau maknanya diberikan kepadanya oleh mereka yang menggunakannya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis interaksi sosial, di mana ada 3 jenis interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi antara individu dan individu. Pada saat dua individu bertemu, interaksi sosial sudah mulai terjadi. Walaupun kedua individu itu tidak melakukan kegiatan apa-apa, namun sebenarnya interaksi sosial telah terjadi. Apabila masing-masing pihak sadar akan adanya pihak lain yang menyebabkan perubahan pada diri masing-masing. Hal ini sangat dimungkinkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti bau minyak wangi atau bau keringat yang menyengat, bunyi sepatu ketika berjalan, dan hal lain yang bisa mengundang reaksi orang lain. Yang kedua, yaitu interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi jenis ini terjadi pada kelompok sebagai satu kesatuan, bukan sebagai pribadi-pribadi anggota kelompok yang bersangkutan. Contohnya, permusuhan antara Indonesia dengan Belanda pada zaman Perang Pasifik. Selanjutnya yaitu jenis interaksi yang ketiga, yaitu ada interaksi antara individu dan kelompok, di mana bentuk interaksi di sini berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Interaksi tersebut lebih mencolok manakala terjadi perbenturan antara kepentingan perorangan dan kepentingan kelompok. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial, di mana ciri-ciri interaksi sosial ini terdapat 4 poin. Pada poin pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Pada poin pertama ini, sudah jelas terlihat dalam pengertian dan juga jenis-jenis interaksi sosial, bahwa interaksi sosial itu adanya interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi sudah jelas bahwa jumlah dari 1 orang itu karena interaksi juga membutuhkan adanya aksi dan juga reaksi. Kemudian pada poin kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol. Nah, simbol yang dimaksud di sini ialah bahasa. Pada poin ketiga, ada dimensi waktu yang menentukan sifat aksi yang berlangsung. Dimensi waktu di sini ialah adanya waktu masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Dalam hal ini berarti dalam konteks setiap interaksi sosial ada konteks waktu yang menentukan batasan dari interaksi tersebut. Kemudian pada poin keempat, adanya tujuan tertentu, di mana dengan adanya interaksi tersebut pasti ada tujuan yang ingin dicapainya, entah itu mengarah kepada kerjasama atau mengarah kepada pertentangan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi, di mana bentuk-bentuk interaksi ini terdapat 2 poin. Yang pertama ada proses asosiatif dan proses disosiatif, di mana pada proses asosiatif ini bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Di mana dalam bentuk-bentuk dari interaksi sosial asosiatif ini ialah ada kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Pada kerjasama di sini ialah istilah ini berarti sesuatu usaha yang dilakukan bersama antara individu atau kelompok yang dimana tujuannya untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan yang sama. Kemudian yang kedua ada akomodasi. Akomodasi di sini ialah dimana merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lain. Kemudian yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan pencampuran 2 atau lebih kebudayaan yang berbeda yang melebur menjadi satu kebudayaan yang baru. Bentuk interaksi sosial yang kedua yaitu ada proses disosiatif, di mana disosiatif sendiri merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas.
Ada beberapa bentuk disosiatif, diantaranya adalah persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu ada persaingan, di mana persaingan merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang menjadi pusat perhatian umum tanpa mempergunakan ancaman ataupun kekerasan. Bentuk yang kedua ada kontravensi, di mana kontravensi sendiri pada hakikatnya merupakan suatu bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Yang ketiga ada pertentangan. Pertentangan ini merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman ataupun kekerasan. Selanjutnya adalah pola sosialisasi, di mana pola sosialisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pola represif dan pola partisipatif. Yang pertama ada pola represif, di mana represif di sini merupakan sosialisasi yang di dalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisir melakukan pelanggaran. Yang kedua ada pola partisipatif, di mana partisipatif ini merupakan sosialisasi yang berupa rangsangan-rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisir mau melakukan suatu tindakan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami tutup. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.